Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Sofia Al-Adawiyah dari kelas 7 Bimbingan Konseling Reguler. Dengan nomor NIM 0101220141. Saya dari Prodi Pendidikan Agama Islam. Di sini saya berdiri yaitu akan membuat video tugas ujian tengah semester dari mata kuliah Konseling Individu dan Karir. Oke, saya akan menjawab soal nomor 1, yaitu perbedaan antara bimbingan, konseling, dan psikoterapi. Oke, yang pertama yaitu bimbingan. Bimbingan bersifat umum atau preventif, yang dimana banyak membantu orang untuk melayani layanan belajar atau penyesuaian diri. Kalau konseling itu sifatnya lebih mendalam, dilakukannya itu dua arah, atau bisa dibilang tatap muka. Di sini tuh konseling ini membantu klien untuk bisa memahami persoalan seperti apa, atau menyelesaikan masalah klien seperti apa, dan membantu mencarikan solusinya. Kalau psikoterapi itu bersifatnya klinis, ya, itu dilakukannya oleh para ahli seperti psikolog atau psikiater, yang dimana gunanya itu untuk membantu klien yang menderita depresi dan gangguan kecemasan atau anxiety. Nomor 2 yaitu landasan konseling, yaitu saya memilih etika profesional. Kenapa? Karena etika profesional mencakup beberapa hal yang menurut saya itu efektif untuk klien dan aman. Etika profesional ini mencakup beberapa hal. Yang pertama yaitu menjaga kerahasiaan, yang kedua tidak menghakimi, yang ketiga menjaga batas profesional, yang keempat terakhir itu yaitu bekerja sesuai dengan kompetensi. Jadi dari kerahasiaan ini membuat klien merasa aman, dan dari sikap tidak menghakimi ini yang membuat klien tuh merasa diterima dan dihargai gitu. Jadi menurut saya semua prinsip ini termasuk ke dalam konseling yang menurut saya itu aman dan efektif untuk klien. Oke, peran konselor. Peran konselor di sini ada 3, yaitu pendengar aktif, yang kedua yaitu fasilitator, yang ketiga agen perubahan. Di sini saya akan menjabarkan satu persatu. Yang pertama, pendengar aktif. Pendengar aktif hadir penuh untuk memahami perasaan serta pesan nonverbal. Sedangkan fasilitator yaitu untuk memberikan pemahaman baru untuk klien tanpa memutuskan klien tuh harus seperti apa gitu. Nah, kalau agen perubahan yaitu mendorong perubahan perilaku dan pola pikir. Jadi menurut saya hal tersulit bagi guru BK yaitu dari agen perubahan, karena terbatasnya waktu dan banyaknya siswa di sekolah. Nomor 4 yaitu masalah yang efektif ditangani oleh konseling kelompok. Kenapa? Karena konseling kelompok lebih efektif untuk masalah sosial seperti percaya diri, manajemen emosi, kecanggungan sosial, dan motivasi belajar. Nah, konseling kelompok ini memungkinkan untuk peserta lebih saling mendukung dan saling percaya satu sama lain. Nah, untuk masalah pribadi atau traumatis itu lebih cocok ke konseling individu. Nomor 5 yaitu tahap konseling dan tahap yang paling menentukan. Yang pertama, tahap konseling itu yang pertama itu pembukaan. Dibukanya sebuah kepercayaan. Yang kedua yaitu eksplorasi, menggali masalah.
Yang ketiga yaitu intervensi, memberikan sebuah strategi perubahan. Nah, yang terminasinya secara tertutup, dan yang terakhir yaitu mengevaluasinya. Jadi menurut saya tahap yang paling menentukan yaitu eksplorasi. Karena apa? Karena pemahaman masalah itu harus tepat agar intervensinya sesuai. Begitu. Nomor 6 yaitu menangani resistensi dan konflik dalam kelompok. Nah, resistensi itu sendiri ditangani oleh rasa empati, waktu, dan menjaga rasa aman. Nah, untuk konflik itu sendiri ditangani oleh mediasi, aturan kelompok, dan menjaga agar tidak menjadi serangan pribadi. Nah, konflik itu sendiri juga bisa menjadi sarana belajar untuk keterampilan sosial. Nomor 7 yaitu peran asesmen dan tantangan di sekolah. Nah, asesmen itu sendiri berperan untuk memahami akar permasalahan siswa secara objektif. Nah, untuk tantangan itu sendiri ada dua, yaitu tantangan etis dan tantangan teknis. Nah, untuk tantangan etis itu meliputi kerahasiaan dan menjaga stigma. Nah, yang tantangan teknis ini juga meliputi waktu, kedua jumlah banyaknya siswa, dan yang terakhir alat asesmennya terbatas. Jadi si konselor ini harus profesional dan menjaga martabat siswanya sendiri. Oke, itulah jawaban dari semua soal-soal UTS dari mata kuliah konseling individu dan karir. Mohon maaf jika ada salah kata ataupun mohon dimaafkan. Kurang lebihnya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.